Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari Universitas Yarsi, jurusan akuntansi. Pada topik 13 ini tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama itu penyembuhan data pada uji autokorelasi, yang mana data tersebut teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Di sini kita hanya mereview aja yang mana pengujian autokorelasi ini dilakukan pada data sekunder. Hanya pada data sekunder aja ya. Kalau data primer itu memang tidak bisa. Perbedaannya yaitu terletak untuk asumsi klasik itu ada di autokorelasi. Kalau yang primer itu memang adanya di uji validitas. Nah, itu untuk mereview aja. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau uji DW, uji statistik Q, terus yang lain-lain, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terdapat korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Nih, ini dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering dilakukan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika Durbin-Watson-nya lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka HO ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang terakhir nih, yang ketiga, jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti rantes. Faktor lain yang menjadi penyebab munculnya data tersebut mengalami gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Misalnya sebelumnya kita menguji uji normalitas, kita manipulasi datanya agar datanya normal. Pas diuji autokorelasi jadi ada autokorelasinya, jadi dimanipulasi data dulu sebelumnya. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Nah, ini ada uji rantes. Uji rantes itu merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, yang pertama itu jika asim sig to tel lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asim to tel lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua itu penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas, yang mana datanya tersebut teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nih, yang pertama itu
melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, uji White. Ini kita udah pernah nyoba ya, udah pernah praktekkan tentang grafik scatter plot sama uji Park. Yang kedua itu melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAG. Yang ketiga itu melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, kita langsung aja. Jadi itu di pertemuan 13 itu hanya melakukan penyembuhan terhadap uji autokorelasi tersebut. Nah, ini di sini udah ada datanya ya. Seperti ini. Yang pertama itu uji di DW atau Durbin-Watson dulu. Yang pertama klik analyze, regression, linear, dependennya itu yang ini variabel Y, yang independennya itu yang ini ya, X1, X2. Nah, di statistik ini kita checklist estimate, model fit, sama collinearity diagnostik. Nah, terus oh ya, jangan lupa ya, di residualnya juga kita checklist Durbin-Watson. Lalu ke save kita munculkan unstandardized-nya di residuals. Udah, habis itu kita klik OK. Tuh muncul kan, muncul res1 di data view-nya. Nah, outputnya seperti ini. Kita lihat yang di model summary. Kan ada nilai R square, nih adjusted R square. Ini udah pernah dijelaskan ya maksudnya tuh apa. Nah, di sini tuh ada nilai Durbin-Watson sebesar 1,072. Nah, kita ke tabelnya dulu. Nah, ini dia. Untuk mencari nilai dari DW menggunakan rumus yang K titik koma N, di mana K tersebut jumlah independennya berapa? 2 kan. Nah, terus N-nya itu jumlah sampel yang digunakan, yang ini. Ada kan tadi tuh jumlah independennya itu yang ini kan nih, X1, X2 berarti itu 2, K-nya 2, N-nya itu 12 nih jumlah sampel yang digunakan. Jadi K-nya itu 2, N-nya itu 12, ini nih, yang ini kan. Yang DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Nah, kita ke output di sini. Di sini nilai DW yang hitung itu ada 1,072, sedangkan yang di tabel DW-nya udah kita cari, yang DL-nya itu 0,8122 dan DU kan ini tuh DW hitungnya ada 1,072, sedangkan yang di tabel DW-nya itu udah kita carikan, DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Nah, kesimpulannya simpulannya tuh seperti di sini nih.
Nah, kesimpulannya itu seperti di sini. Nilai DW terletak di antara DL dan DU. Karena DL-nya itu kan lebih besar tadi kan. Daripada Durbin-Watson, dan DU-nya itu lebih kecil daripada Durbin-Watson, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, ini kita bisa mengatasinya dengan uji rantes atau uji statistik non parametrik. Nah, ini kita pengujiannya itu seperti ini: analyze, non parametrik, legasi dialog, runs. Nah, kita masukin unstandard decide-nya ini ke tes variabilis, lalu kita klik OK. Nah, ini kita bisa dilihat sendiri ya. Kalau yang diuji rantes itu dasar pengambilan keputusannya menggunakan asim sing to tell. Nih, kita lihat asim sing to tell-nya itu di output sebesar 0,762, yang mana itu lebih besar kan daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, ini kita sudah melakukan penyembuhan data untuk uji autokorelasi ini. Ini penyembuhan untuk uji rantes ini dengan cara yang mudah ya. Kalau mau belajar cara penyembuhan data yang lainnya itu ada uji-uji lain, gak cuman uji rantes aja sih. Jadi bisa menggunakan uji lain untuk penyembuhan data, untuk data autokorelasi ini. Jadi saya pilihnya yang mudah aja untuk penyembuhan data autokorelasi ini. Jadi saya pilihnya rantes, uji rantes. Oke, untuk topik 13 hanya seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.